Ketemu lagi sama saya Yuno, tetap di Vin Channel. Nah, kali ini saya akan bahas tentang kenapa Arema nggak perlu banyak mendatangkan pemain baru, termasuk juga berharap bahwa nanti pelatihnya Arema, siapapun, mau lokal, mau nasional, mau interlokal, mau dari luar planet, tidak terlalu mengubah kerangka tim yang ada sekarang. Kenapa? Karena kerangka tim yang ada di Arema 2021 ini menurut saya adalah salah satu yang terbaik di antara hampir 5 tahun terakhir. Apa alasannya? Karena mulai dari lini kiper atau penjaga gawang sampai striker dihuni pemain berkelas timnas tuh, lokalnya Arema sekarang. Nggak percaya? Yuk kita bahas satu-satu. Kita mulai dari penjaga gawang ya. Oke, di bawah Mister, Arema punya 2 penjaga gawang yang sudah pernah merasakan berkostum timnas, meskipun bukan timnas senior salah satunya ya. Yang pertama ada Teguh Amiruddin. Teguh Amiruddin ini di tahun 2016 sempat dipanggil juga oleh timnas senior untuk menggantikan posisi Kurnia Mega yang saat itu cedera ataupun juga sakit. Itu Teguh Amiruddin. Dia pernah merasakan berkostum timnas dan kita tahu sendiri kualitasnya juga oke. Nah, kemudian Kurniawan Kartika Aji sama dengan Teguh Amiruddin juga pernah mendapat panggilan timnas meskipun waktu itu masih di timnas junior U19 dan juga U23 kalau saya nggak salah, waktu itu di SEA Games 2017an saya nggak salah. Dia juga ikut sebagai kiper timnas bersama dengan Satria Tama yang sekarang di Persebaya Surabaya. Itu ada di lini penjaga gawang. 2 sudah berlabel timnas ataupun juga pernah merasakan timnas. Satu lagi masih punya yang namanya Utam Rusdiana. Utam, saya tidak terlalu ingat ya, Utam ini pernah nggak dipanggil ke timnas junior atau tidak, tapi yang pasti Utam ini juga seorang kiper yang punya kualitas juga. Hanya saja mungkin yang perlu ditambah mungkin jam terbang saja untuk seorang Utam Rusdiana. Oke, kita akan bergeser ke lini belakang alias back. Nah, di lini belakang ini di center back jelas kita punya yang namanya Bagas Adi Nugraha yang selalu menjadi langganan timnas sekarang. Kemarin di timnas junior Bagas ini langganan banget, sekarang timnas senior juga setiap kali timnas senior main hampir pasti Bagas dipanggil. Mungkin baru yang terakhir ini, yang 34 pemain ini yang Bagas tidak dipanggil karena ada cedera. Salah satunya juga ada cedera yang mungkin Bagas masih perlu menyembuhkan. Tapi kalau dalam kondisi terbaiknya, Sam Bagas ini sudah pasti dia menjadi pilihan di lini belakang timnas Indonesia. Kemudian kita bergeser ke sisi sayap. Di sana juga ada Johan Ahmad Alfarizi yang juga seringkali ataupun acap kali dipanggil ke timnas mulai dari karir juniornya sampai senior. Itu paling tidak ada dua pemain timnas juga di lini belakang. Selanjutnya kita bergeser ke lini tengah. Wah, tengah ini justru lebih seru lagi karena ada beberapa pemain yang juga sama berlabel timnas juga. Yang pasti ada seorang Hanif Syahbandi yang hampir tidak pernah tidak dipanggil timnas, hampir tidak pernah ya. Ada beberapa momen yang dia memang tidak ikut dipanggil timnas, tapi seringkali mulai dari junior sampai senior Hanif ini juga selalu dipanggil ke timnas Indonesia. Kemudian kita juga masih punya seorang Jayus Haryono. Jayus ini juga sempat dipanggil timnas junior juga, kalau nggak salah timnas U23. Ini juga sempat memanggil seorang Jayus Haryono, seorang pemain muda gelandang lokal asli Malang, asli Arema, asli Akademi Arema, yang memang karirnya mulai menanjak dan harus banyak diberikan porsi musim depan agar seorang Jayus ini bisa benar-benar menjadi seorang jenderal baru di lini tengah Singo Edan. Kita bergeser tengah, bagian sayapnya tengah ini ataupun di flank, kita juga punya, jangan lupa salah satu pemain paling senior di Arema, seorang Dendi Santoso. Si pemilik nomor 41 ini juga acap kali mengenakan kostum tim nasional Indonesia. Tidak
jarang, mulai dari junior sampai senior, seorang Dendi Santoso seringkali menjadi langganan timnas gitu. Nah, paling seru nih teman-teman, ada di lini depan alias para penyerang. Bayangkan saja hari ini, detik ini, Arema punya 3 pemain lokal yang menjadi langganan timnas. Setidaknya 2 diantaranya sekarang diboyong Sintayong untuk TC jangka panjang yang akan dilaksanakan di negara-negara Arab sana, saya agak lupa. Nah, ini kan TC-nya jangka panjang, kalau nggak salah mulai Mei sampai Juni nanti. Ini ada 2 pemain Arema. Mereka siapa lagi kalau bukan Gus Hedia Hariyudo dan juga M. Rafli. Keduanya akan dipanggil. Ada striker ketiga yang juga langganan timnas, tapi sayang sekali untuk TC timnas kali ini nggak dipanggil, yaitu Dedi Drogba Setiawan. Dedi ini kalau sedang dalam performa terbaiknya sudah pasti dia akan mendapatkan panggilan timnas. Namun kita tahu Dedi baru saja mengalami cedera yang lumayan panjang istirahatnya, sehingga dia juga baru bisa bermain kembali di Piala Menpora kemarin. Itu pun juga udah bisa bikin gol waktu laga melawan PSIS. Jadi menciptakan gol yang menurut saya juga cukup luar biasa dan jadi ciri khasnya, dribbling dari jarak jauh, dia bawa bola langsung masuk ke kotak penalti dan shoot, boom, gol. Jadi jangan lupa di lini depan Arema ada 3 pemain yang jadi langganan timnas. Nah, lengkap bukan bagaimana komposisi atau kerangka timnya Arema ini? Paling ya kalaupun nanti pelatih baru atau manajemen ingin mendatangkan pemain asing, ini tinggal nambal sulam sedikit-sedikit aja. Dimana saja yang menurut saya perlu untuk ditambah untuk Arema. Yang pasti pemain asing ini wajib ada di lini belakang. Lini belakang ini masih menjadi lini atau sektor yang paling rawan buat Arema ya, kalau kita lihat performa selama Menpora kemarin. Bisa jadi mungkin menggunakan, kalau pemain asing 4 ya, 3 non Asia, 1 Asia, mungkin bisa jadi 2 pemain asing di lini belakang, lini stopper misalnya itu bisa jadi seperti itu. Kemudian menambah lagi 2 pemain asing di lini tengah, 1 mungkin playmaker, 1 juga menjadi gelandang petarung untuk menemani Hanif dan juga Jayus, ataupun juga ingin menambah di depan di striker bisa juga. Namun tentu persaingannya terlalu ketat kalau menurut saya, harus menambah striker asing. Jangan-jangan justru bisa bahaya ataupun mengacaukan ritme tim, ataupun juga bagaimana suasana ruang ganti, karena diingat 3 striker Arema ini berlevel timnas semua. Kalau harus mengorbankan 1 atau 2 di antaranya demi slot asing, saya pikir ini justru bisa mengganggu keharmonisan tim, khususnya di lini depan. Nah, itu tadi. Mungkin juga kalau pemain lokal tinggal tambah dikit-dikit lagi, nambah pemain akademi. Yang penting nanti kita sudah punya kerangka tim yang bagus. Yang paling penting adalah siapa yang menjadi chef atau peracik bumbunya. Karena kalau ini masakan, Arema itu sudah lengkap, bumbunya lengkap, bahannya berkualitas, tinggal kita cari tukang masak atau chefnya saja. Nah, semoga saja nanti Arema benar-benar bisa mendapatkan pelatih yang tidak hanya berkualitas secara strategi, tapi yang paling penting adalah pelatih yang bisa memahami karakter para pemain Arema, bisa mengambil hati para pemain, bisa bersama-sama, bisa satu visi dan misi untuk bisa mencapai permainan terbaik bagi Singo Edan. Oke, begitu analisa saya kali ini. Saya Nugroho Kertapati dari Vin Channel. Sampai ketemu, salam olahraga selalu berjaya.